Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Salam Alaikum Bishem Hamasya. Salam. Untuk mengikut Kristus, kerendahan hatian, ketulusan, dan merasa tidak layak di hadapan Allah itu sangat penting. Karena dengan kerendahan hati yang kita miliki di dalam hidup dan kehidupan ini, kita bisa masuk baik di dalam kehidupan Allah, Kristus dan gerejanya. Sehingga dengan demikian, oleh tuntunan Roh Kudus, kata-kata kita, perilaku kita, tindakan kita, itu betul-betul merefleksikan seluruh hubungan Allah di dalam dirinya sendiri. Kasus yang ada saat ini adalah sangat menyedihkan kita. Karena orang Farisi yang adalah orang-orang yang terkenal tentang keagamaannya, yang merasa lebih dari semua yang ada di luar orang Farisi. Dikatakan demikian. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah kepada semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain adalah pemungut cukai. Dua orang ini mempunyai status yang berbeda. Yang satu adalah orang yang mabuk agama, orang yang betul-betul mempelajari agama di dalam hidup. Tetapi agama yang dipelajari tidak membentuk perilaku, tidak menjadikan orang ini baik. Karena agama yang dia pelajari ini hanya terbatas kepada otak, tetapi apa yang dimengerti tidak diimplementasikan di dalam hati. Sehingga dengan demikian, yang keluar pun bukan kerendahan hati, yang keluar pun bukan ketulusan, yang keluar pun bukan kasih, tetapi ada arogansi yang meremehkan orang yang tidak mabuk agama. Siapa? Itu adalah orang-orang pemungut cukai. Nah, pemungut cukai ini, kalau kita artikan di dalam istilah sekarang adalah lintah darat dan selalu memeras uang dari orang yang meminjamnya. Jadi pemungut cukai ini adalah orang-orang yang betul-betul status ekonominya paling punya, tetapi secara moral bejat dan tidak dihargai oleh orang. Jadi dengan demikian, dua orang ini adalah dalam posisi yang berbeda. Yang satu merasa dia mampu beragama, tetapi yang satu ini sangat dilecehkan oleh masyarakat. Karena apa? Karena posisinya sebagai pemungut cukai. Namun dia merasa bahwa dia tidak layak. Dia merasa dia tidak berharga. Dia merasa sebagai sampah di hadapan Allah. Maka dikatakan di sini, mengapa aku katakan baik? Orang Farisi mengatakan, mengapa? Ya, dikatakan di sini, orang Farisi itu berdiri dan berdoa
dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang yang lain. Bukan perampok, bukan seorang yang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Langsung dia tunjuk hidung kepada pemungut cukai yang datang bersama-sama dengan mereka. Bukan seperti pemungut cukai ini. Artinya bahwa orang Farisi ini menganggap pemungut cukai ini adalah sampah, tidak layak, tidak benar di hadapan Allah. Tidak seperti orang-orang Farisi. Dia bukan pezina, dia bukan orang lalim, dia rajin ibadah, bahkan memberikan perpuluhan kepada imam yang ada di sinagoga. Sementara pemungut cukai itu pergi atau berdiri jauh-jauh dari Yesus dan menghadap ke langit. Ya putra Allah, karena aku orang berdosa ini. Kata-kata daripada pemungut cukai ini sering kita dengar di dalam doa-doa litani. Ketika kita berkata dengan damai sejahtera, mari kita berdoa pada Tuhan, mengatakan Tuhan kasihanilah. Artinya apa? Artinya dia ini tidak baik. Artinya apa? Artinya dia ini tidak benar, tidak layak di hadapan Allah. Karena itulah dia memohon belas kasihan daripada Allah untuk menyempurnakan, untuk menyucikan, untuk menerangi dan menuntun hidupnya di hadapan Allah supaya menjadi benar, supaya menjadi baik, supaya tindakannya ini adalah tindakan yang menghidupkan. Sehingga dengan demikian hidup mereka, tujuan daripada hidup mereka itu benar dan layak di hadapan Allah. Maka di sini saya katakan, aku berpuasa 2 kali seminggu, kata orang Farisi. Ya, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Betapa bangganya orang Farisi. Tetapi itu hanya sebatas kebanggaan yang dilandasi dengan arogansi dan merasa baik sendiri. Tapi bagaimana dengan orang pemungut cukai? Dia mengatakan dulu. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menghadap ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihlah aku orang berdosa ini. Dia merasa tidak layak. Dia seperti sampah, seperti lap, dan berdosa di hadapan Allah. Nah karena itulah dia tidak mempunyai kebanggaan apapun di dalam hidupnya, kecuali mengandalkan kekuatan dan kuasa Allah untuk menyucikan, untuk memurnikan, untuk menerangi. Sehingga dengan demikian dia layak hidup di hadapan Allah. Aku berkata kepadamu, kata Yesus, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan. Kata sebagai orang yang dibenarkan berarti dia tidak benar, tetapi dibenarkan oleh Allah karena belas kasihan Allah melihat kerendahan hatian dari pemungut cukai. Dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa yang meninggikan diri, ia akan direndahkan.
Dan barang siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Katakan orang lain tidak, yaitu menunjuk kepada orang-orang Farisi yang mabuk agama, tetapi agama yang dipelajari tidak direnungkan dan diimplementasikan di dalam tindakan. Nah, orang di sini tidaklah layak di hadapan Allah, tetapi justru orang yang dianggap sebagai tong sampah layak di hadapan Allah karena apa? Kerinduannya, kesuciannya, ketulusannya di hadapan Allah. Hal seperti ini kalau kita melihat, ya, di dalam apa yang dikatakan di dalam 2 Timotius 3 ayat 10-4 dikatakan demikian. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku. Jadi orang seperti ini, seperti orang-orang pengecut dikatakan telah mengikuti ajaranku. Apa? Ajaran belas kasihan, ajaran ketulusan, ajaran penyerahan diri di hadapan Allah. Maka dikatakan di sini, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Jadi kan demikian jelas pemungut cukai yang bertobat akan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Paulus, ya, oleh Timotius. Dengan demikian kehidupan yang rendah hati ini dan menjadikan Allah masuk di dalam kehidupan melalui rohnya di dalam energi akan membentuk perilaku yang baik. Seperti halnya ketulusannya, dedikasinya, imannya, akidahnya, itu akan membentuk dia. Karena itulah kerendahan hati yang disertai dengan penyatu tunggalan kita dengan Allah melalui sakramen yang ada di dalam gereja inilah yang bisa merubah mental kita, yang bisa merubah batin kita, yang bisa merubah langkah kita, sehingga apapun yang kita lakukan, karena ketergantungan dengan Allah inilah yang menjadikan kita ini dapat memantulkan hidup Allah, hidup gereja di dalam kehidupan kita keseharian. Jadi sebagai prinsip di dalam kehidupan kita, jangan pernah kita ini undur. Meskipun kita dicemooh bagi orang banyak, seperti halnya pengunjung cukai, tetapi majulah dan berusahalah sekuat tenaga untuk mencapai kesucian melalui pemanunggalan dengan Allah. Jadi jangan seperti orang Farisi yang mabuk agama, tetapi seperti orang pemungut cukai dengan kerendahan hatian minta Allah mengubah di dalam hidup ini. Kemudian bersama Sang Putra Rasul.